dilanjutkan Ibu. Tadi kami ulangi lagi, yaitu dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 disebutkan, ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqih. Jadi hai manusia, sesungguhnya engkau di dunia ini adalah akan bersusah payah. Sampai kapan? Sampai engkau akan menghadap kepada Tuhanmu. Ya. Jadi kata innaka kadhibun ila rabbik, Rabbi di situ artinya Allah itu mendidik. Jadi kehidupan di dunia ini memang sama Allah dibuat supaya kita itu bersusah payah. Ada banyak ujian, ada musibah. Jadi kehidupan dunia ini tidak serta-merta isinya itu dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi keadaan tidak baik pun itu akan kita jalani sampai nanti kita meninggal dunia. Jadi kalau ada saat ini ada yang menjalani kehidupan dengan segala musibahnya, kemudian dia sampai menyatakan sampai kapan musibah ini aku alami, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah karena ini sudah ditulis oleh Allah bahwasanya kehidupan di dunia ini kita manusia akan dalam keadaan bersusah payah. Ada banyak musibah, tapi dalam Rabbi di sini adalah menunjukkan bahwasanya Allah itu sedang mendidik kita. Ada dua hikmah cara Allah mendidik kita dalam ayat ini, yaitu Rabbi innaka kadhibun ila rabbik, itu artinya Rabbi di situ artinya mendidik. Kenapa kita dilahirkan di dunia ini diberi kesusahan atau musibah? Supaya kita sadar bahwasannya dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Rumah yang sebenarnya adalah rumah kita yang tidak meninggalkan rasa susah payah, yaitu surga. Jadi kalau sudah diingatkan seperti ini, maka jangan mati-matian mengejar dunia. Bolehlah kita melakukan kehidupan di dunia, mengejar dunia, tapi jangan sampai mati-matian bahkan mempertaruhkan adanya kehidupan akhirat. Bahkan ada yang lupa sampai akhiratnya itu tidak dipersiapkan, padahal usianya semakin senja.
diambil juga. Ya, ini mengajarkan kita, Rob kita, Allah itu mendidik kita bahwasanya kalau sudah dikasih tahu kalau kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang bersusah payah, selalu, apalagi yang kerja keras, banting tulang, mulai gelap sampai gelap lagi, sampai ada yang lupa dengan sengaja meninggalkan sholat. Itu hanya untuk urusan dunia, ya kan? Ya, gak sempat sholat, padahal sholat cuma berapa menit. Ya. Jadi kita itu harus menyadarkan diri kita bahwasannya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ya, Allah menggambarkan kehidupan susah payah ini. Terus kenapa kita diciptakan di dunia ini kalau kita hanya untuk merasakan susah payah? Supaya kita itu ngerti, paham, dan akhirnya hanya berharap kepada Allah saja. Setiap ada penyelesaian, Allah lah yang menyelesaikan. Lalu kehidupan dunia ini sudah disetting, gak enak, ya saya dipikirkan, saya diperjuangkan, ya. Apalagi kalau kehidupan dunia ini dibuat Allah itu enak semuanya, maka pastinya tidak ada yang merindukan surga. Lalu di dunia wis enak lah, kok saya berada di surga, kan begitu. Tapi dengan ayat ini Allah menyadarkan bahwasanya ini tempat ini gak enak, sing enak itu besok di surga. Maka jangan mati-matian kamu belani urusan dunia sampai bertengkar sama orang tuanya, okay? Sampai putus silaturahmi dengan saudara kandungnya, itu untuk urusan dunia. Itu. Kemudian hikmah yang kedua adalah menjelaskan kepada kita bahwa untuk menuju kesempurnaan itu butuh proses. Okay. Jadi kata Rob dalam surat Al-Insyirah itu adalah Allah sedang mendidik kita bahwasanya segala sesuatu yang sempurna itu butuh proses, butuh perjuangan. Kalau ingin enak besok di akhirat, ya berjuangnya saat ini. Kan ya? Itu sudah diajarkan pada waktu kita masih kecil, dalam kandungan. Kemudian bayi itu dilahirkan, supaya bayi itu nantinya kalau sudah bisa besar, itu bisa jalan, bisa lari kencang. Ada tahapannya kan gitu, lumah, mengkurep, rayap, terus merambat, rantanan. Apakah dalam proses tersebut ada tahapan yang tidak enak? Pasti tidak enak, ya kan? Yang jatuh, kemudian ada yang masih sakit. Karena untuk menuju kesempurnaan itu butuh proses. Tidak ada semuanya yang sempurna itu dalam bentuk instan, cepat dari api, tanpa ada proses perjuangan itu tidak ada. Makanya kalau kita ingin tinggal di rumah yang tidak ada keluh kesahnya, berjuangnya ya ketika di dunia ini. Ketika dalam menghadapi musibah dijalani dengan sabar dan sholat, itu adalah proses yang terkadang kita harus mengeluarkan air mata, kita harus merasakan kesakitan, karena memang untuk menuju sempurna itu butuh perjuangan. Tidak ada yang instan. Bersusah payahnya kita, ya, dalam beribadah kepada Allah. Awan-awan hari Jumatan, bayar dulu budal ngaji, butuh perjuangan. Butuh apa? Cari ilmu. Ilmunya buat apa? Buat bekal kehidupan, menjalani kehidupan ini, supaya ini terus, hidayahnya kepegang terus, akidahnya semakin kuat. Itu adalah proses. Gak enak, ngantuk budal ngaji, ya kan? Jadi proses yang seperti ini itu harus kita jalani, karena kita itu ketika menghadap kepada Allah sudah dalam keadaan sempurna dengan iman dan akidah
tauhidnya kepada Allah itu sudah sempurna. Butuh proses. Prosesnya juga diantaranya adalah mencari ilmu. Karena urusan dunia, urusan akhirat itu ada ilmunya. Maka dengan proses yang seperti ini kita jalani, semoga ini adalah menjadi amal kebaikan kita. Sebuah ini adalah sebagai perjuangan yang tidak sia-sia nantinya di akhirat. Besok kita akan ketemu di sana. Oh, ini Bu ini yang dulu ngaji bersama saya. Oh, ini Mbak ini yang mengaji bersama saya. Sama, tujuannya sama, supaya bisa masuk surganya Allah bersama-sama. Itu jadi Arab itu ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah lah yang mutlak mengatur segala sesuatunya. Allah mutlak, nggak boleh kita tuh diatur-atur. Apalagi ketika mendapat musibah kemudian menggerutu, ya Allah sih Gusti Allah ini padahal aku lagi begini terus ngatur, ya. Padahal apa yang terjadi yang sudah ditetapkan Allah ini sudah diatur oleh Allah, kita hanya menjalani, gitu nggih? Menjalani karena apa? Setiap yang ditakdirkan, yang diatur oleh Allah itu adalah bentuk kebaikannya Allah. Kita hanya saja yang kurang memahami. Maka dalam pemahaman Arab ini kita semakin cinta, semakin mengagungkan Allah, sehingga dalam beribadah seakan-akan kita itu ada di hadapan Allah dan Allah pun melihat kita. Ya Allah, aku menghadap kepadamu, bantu aku ya Allah, kabulkan keinginanku dan hajat-hajatku. Maka Allah pun akan menjawab, wahai hambaku, engkau telah mengagungkanku, maka tidaklah aku berikan engkau sia-sia dalam permintaanmu. Maka Allah kabulkan itu. Maka mari selalu kita itu mengagungkan Allah. Di antaranya adalah memahami makna-makna Asmaul Husna. Kalau sudah ngerti, sudah paham, cintanya itu luar biasa kepada Allah, sehingga angin kencang pun, musibah apapun itu tidak akan mampu menggoyahkan kita. Karena apa? Akarnya sudah kuat. Akarnya sudah kuat. Yakin kalau ini bisa ada yang atur, yakin kalau ini ada yang memiliki. Ya, ada salah satu keluarganya diambil oleh Allah, meninggal. Kita yakin bahwasanya apa sih yang kita miliki di sini? Ya, bahkan nyawa kita ini kita nggak punya. Ini adalah miliknya Allah. Kalau terus kita ini mengajarkan diri kita seperti ini, maka tidak ada yang berat ketika kita mendapat ujian, musibah dari Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari, dalam mencintai Allah, sehingga ini membuat kita sempurna di mata Allah ketika nanti kita menghadap Allah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa basyir